الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. An-nadhru, adapun ini itu bab menerangkan tentang nadar. An-nadhru, adapun nadar lughatan secara bahasa itu al-wa'du bi khair, janji akan kebaikan, au syarrin, atau keburukan. Jadi wa'ad itu nadar itu berjanji untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Kemudian apa? Secara syariat wa syar'an, dan adapun maknanya secara syariat itu iltizamu qurbatin. Itu iltizam, ifti'alun, wazan ifta'alah, iltazama yaltazimu, iltizam. Itu iltizamu qurbatin, menetapi ketakwaan, mentaati, menetapi, mendekatkan diri kepada Allah. Lam tata'ayyan, yang tidak jelas, yang belum tertentu. Ya, maksudnya apa? Ya kalau tercapai melakukan sesuatu, kalau enggak ya tidak. Itu namanya lam tata'ayyan. Jadi kurbahnya itu belum ta'ayyan. Kalau saya lulus ujian maka saya akan sholat tahajud 40 rakaat. Kalau enggak ya enggak. Itu namanya lam tata'ayyan. Bisighatin, dengan sighat, ya, sighatnya nadar itu apa? Nanti disebutkan ya sighatnya nadar, surahnya gimana? Yaqula Zaidun, apa? Jikalau saya ini maka hak untuk Allah atas saya bersedekah 3 dinar. Nah, itu sighatnya. Arkanun nadri, adapun rukun-rukun nadar itu salah satu tidakah nadiron, yaitu orang yang nadar, wa mandurun bihi, dan sesuatu yang dinadari, wa sighatun, dan sighah. Syurutun nadiri, adapun syarat-syarat orang yang bernadar itu arba'atun, 4. Al-Islamu, yaitu apa? Al-Islamu, Islam, harus Islam, menyebut nama Allah. Kemudian fi nadlil tabarrur, di dalam nadal tabarrur, wal ikhtiyaru, dan ikhtiar. Apa artinya nadar tabarrur? Ada nama nadar tabarrur, ada nadar lajaj. Tabarrur itu apa? Nadar tabarrur itu adalah nadar untuk melakukan kebaikan dalam keadaan ikhtiar. Tapi kalau nadar nanti nadar lajaj, itu nadar dalam keadaan murka. Ya kalau enggak ini saya agak, itu namanya lajajin, ya. Nah kalau tabarrur itu hal baik. Jadi kalau saya lulus ujian falillahi alayya dinarun, kalau saya lulus ujian maka apa? Maka hak atas Allah untuk diri saya, ya. Hak atas Allah atas diri saya 1 dinar. Tapi kalau lajat itu demi Allah nih, ya, jikalau matahari terbit saya tidak akan masuk rumahmu. Jikalau saya masuk rumahmu maka saya akan, itu namanya lajat dalam keadaan murka. Maka dikatakan apa? Fi nadlit tabarruri wal ikhtiyaru. Maunya ikhtiar harus bebas pilihan, tidak boleh nadal tapi sambil marah-marah, bermurka. Baik, wa nufudhu tasarrufi bima yadhiruhu, dan merealisasikan apa yang dinadarkan. Wa imkanu fi'lihi lil mandur, harus mungkin mengerjakannya lil mandur, bagi sesuatu yang dinadari. Maka ada nggak nadar menadari sesuatu yang nggak mungkin? Saya ketika lulus ujian maka saya akan apa? Berenang dari Yogyakarta sampai Pulau Jawa sampai Pulau Bali. Mati mas, mati. Saya akan berenang dari Pulau Jawa sampai Pulau mati. Itu tidak mungkin. Saya akan apa? Saya akan terbang ke langit 7 kali dalam sehari. Tidak mungkin. Walaupun wali, ngapain? Terus turun bolak-balik ke langit mau ngapain? Saya ulangi, karomah itu, mukjizat itu, karomah mukjizat itu diperuntukkan untuk wali dan ada tujuan tertentu. Paham?
Oh, karomahnya wali ini, oh, ketika paceklik, ketika musim panas, doa hujan, ada manfaatnya untuk umat itu. Nah, karomah bolak-balik ke langit dalam sehari 7 kali, gunanya apa untuk masyarakat? Hah? Ini gunanya apa? Lah, ngocek. Ngocek nganter ke malaikat itu ya. Lah, Nabi Muhammad Mi'raj, Isra Mi'raj itu dapat risalah apa? Sholat. Sekali aja sholat itu peristiwa penting dalam sejarah untuk kehidupan umat muslim. Antum Mi'raj 70 kali sehari itu fungsinya apa? Jadi yang masuk akal aja lah. Baik betul? Baik. Syartul manduri bihi, adapun syarat adapun ini itu syarat sesuatu yang dinadarkan. Syartul manduri bihi kaunuhu, adapun yang dinadarkan itu qurbatan. Kenapa kok dibaca qurbatan? Khabarnya apa? Kaun. Ya, qurba yang mana lam tata'ayyan, belum tertentu atau belum jelas. Ya, karena apa? Ya kalau terjadi ya dilakukan, kalau enggak ya enggak. Syartu sighatin nadhi, adapun sini itu syarat sighatun nadhr. Syartu sighatin nadri itu lafdhun nafat yushiru, yang merasa apa lafad biltizamin, dengan ketetapan. Pokoknya ketetapan, maka wajib atas saya untuk ya puasa 3 hari berturut-turut boleh. Itu iltizamun lafdhun yushiru. Aqsamun nadri, adapun ini itu pembagi macam-macam nadar. Aqsamun nadri, adapun macam-macamnya nadar itu itnani 2. Nadru lajajin, yaitu nadar lajas, wa nadru tabarrurin, dan nadar tabarrur. Fal awwalu, adapun yang pertama nadar lajat itu huwa, adapun dia itu al-hatsu, motivasi diri, awil man'u, atau menahan diri, au tahqiqul khabari, atau merealisasikan khabar atau berita, ghadaban, karena marah, biltizami qurbatin, dengan menetapi sebuah qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa? Al-hassu awil man'u. Wathani, adapun yang kedua nadar tabarrur huwa iltizamu qurbatin, menetapkan sebuah qurbah bila ta'liqin, tanpa harus ada ta'liq, au bi ta'liqi marhubin bi, atau menggantungkan sesuatu yang disukai. Wa yusamma, dan dinamakan apa nadar tabarrur nadra mujazatin, dinamakan juga nadar mujazah. Aidan juga suratun nadri, adapun ini itu bentuknya atau gambarannya nadar. Suratul nadril lajaji, adapun gambarannya nadar lajat al-muta'alliq bihi, yang digantungkan bihi dengannya nadar apa hasun, sebuah motivasi atau dorongan. Itu ayaqula, berkata siapa Zaidun Zaid, illam adkhulit dar, jikalau saya tidak masuk inilah rumah, falillahi, maka itu hak miliknya Allah alayya, atas saya, an atasaddaqa, untuk bersedekah siapa saya, bidinarin, dengan 1 dinar. Wa suratun nadri, adapun surat nadar, wa suratin nadari lajri al-muta'alliq bihi man'un. Ya, kalau untuk qurbah melakukan hasun untuk melakukan. Ya, kalau man'un apa? Larangan atau pemberhentian diri. Itu ayakula, berkata siapa Zaid, in kallamtu amran, jikalau saya berbicara pada Amr, falillah alayya dinarun, maka atas saya untuk Allah dinarun, bahkan kewajiban atas saya untuk Allah dinarun, sedekah 1 dinar. Wa suratun nadhil lajaji, adapun bentuk atau gambarannya nadhal lajat al-muta'alliq bihi tahqiqul khabar, itu qaul ayyakula illam yakul amru kama qultu falillahi alayya dinarun, jikalau hal itu tidak sesuai dengan apa yang saya katakan, maka atas Allah, atas saya untuk Allah 1 dinar. Ini adalah gambaran nadhar apa namanya, lajajin. Wa suratun nadri tabarruri, adapun bentuk atau gambarannya nadhar tabarrur,
alladzi laisa fihi, alladzi yang laisa tidak ada itu fihi di dalamnya nadar apa ta'liqun sebuah penggantungan. Itu ayaqula berkata siapa Zaid, lillahi itu untuknya Allah, alayya atas saya, an atasaddaqa untuk bersedekah siapa saya bidinarin apa? Tak usah digantungkan, lillahi alayya an atasaddaqa bidinar. Wa suratu nadari tabarrur, adapun bentuknya nadar tabarrur alladzi ta'liqun bimarghubin fihi, yaitu menggantungkan sesuatu yang disukai. Nadrul mujazati, nadar mujazah, ayaqula berkata siapa dia, insyafallahu maridi falillahi alayya an atasaddaqa bidinarin, jikalau Allah menyembuhkan sakitku maka untuknya Allah wajib atas saya bersedekah satu dinar. Itu contohnya. Jadi bentuknya nadar tabarrur itu seperti itu. Hukmun nadri, adapun ini itu hukum nadar. Hukmun nadri lajaji, adapun hukumnya nadar lajaj itu takhirun nadhir. Apa takhirun nadhir? Pilihannya orang yang bernadar, bainama iltazamahu, antara apa-apa yang telah ditetapkan olehnya, wa kafaratil yamin, dan membayar kafarah sumpah. Wa hukmun nadril tabarrur, adapun hukum nadal tabarrur itu ta'ayyunu ma iltazamahu an-nadhir, yaitu apa? Yaitu melakukan apa yang telah ditetapkan oleh siapa? Nadhir. Jadi kalau hukum nadar lajaj itu apa? Tidak harus dilakukan, boleh dia bayar kafarah. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu contohnya adalah sebuah perbuatan yang nggak boleh dinadari. Contohnya, jikalau kamu memang apa begitu, maka apa? Maka saya akan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat gimana? Wajib enggak? Wajib meninggalkan sholat. Maka apa? Ini enggak harus dilakukan. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, tapi dia harus membayar kafarah. Nah, pendapat lain yang lain mengatakan apa? Dia tidak harus membayar kafarah. Pokoknya kalau nadar kok kemaksiatan tidak boleh dilakukan. Baik, itu kalau nadar lajaj. Al-qada'u, sekarang kita bahas qada'. Ya, nadar sudah selesai. Qada itu apa? Masalah pengadilan. Qada itu pengadilan. Al-qada'u, adapun qada' lughatan secara bahasa itu ihkamu syai'i, menghukumi sesuatu, wa imda'uhu, dan menjalankannya. Saya berkata kepada orang-orang yang terdakwa dalam pengadilan, diputuskan bahwa imam telah membunuh seorang anak perempuan, maka dia harus dikisos, dibunuh. Harus dilakukan atau tidak? Harus, karena itu qada itu sebuah ketetapan yang harus dilakukan. Beda dengan fatwa. Saya ulangi. Beda dengan fatwa. Apa itu fatwa? Yaitu keterangan hukum yang diberikan oleh mufti. Saya mengatakan bahwa apa? Bahwa orang yang membunuh, imam membunuh seorang anak perempuan, maka dia juga harus dikisos. Ketika saya seorang mufti, seorang alim, atau seorang faqih, saya nggak punya kuasa untuk melakukan itu semuanya. Makanya fatwa MUI itu fatwa itu sesuatu yang tidak mengikat, nggak boleh dilakukan, nggak harus kemudian kemarin dulu ada GMFM, apa itu? Gerakan Pengawal Fatwa MUI, Gerakan Pengawal Fatwa MUI, GMFMUI. Ya, ada nggak kemarin itu dengan kelompoknya Biblisi dan kawan-kawan? Lu fatwa kok dikawal? Ini fatwa ulama, harus kita kerjakan, nggak ada hak. Pemerintah tidak boleh hak. Kenapa? Emang dari dulu begitu.
Karena ini bukan qadha. Kalau qadha maka harus dikawal, harus direalisasikan, harus dipraktekkan. Tapi kalau fatwa tidak, saya ulang itu tidak. Saya memfatwakan bahwa apa? Si Zaid telah kafir, murtad, maka halal darahnya. Kemudian Anda kok bunuh Zaid dengan dalil fatwa Anda juga harus iya, karena apa? Ya karena Anda menjalankan fatwa saya, dan saya itu kan tidak boleh fatwa saya itu tidak mengikat, harus direalisasikan begitu loh. Enak saja saya ini jadi mufti, kemudian ngisos orang sendiri, hukum orang sendiri, nyambuk orang sendiri, ngerajam orang sendiri, tidak bisa. Ya, maka kemarin dikatakan gerakan pengawal fatwa ulama Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu istilahnya salah ya. Ini tujuannya semuanya politik, pengen berkuasa. Wes itu semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu. Jadi fatwa itu enggak mengikat ya. Fatwa itu cuma kashful hukum, mengungkap hukumnya apa, ente mau melakukan silakan. Maka ketika MUI mengatakan apa, bahwa fatwa MUI mengatakan rokok hukumnya haram, tidak boleh MUI bikin apa, bikin badan untuk apa, mensweeping setiap orang yang merokok haram, kemudian apa, kemudian dihukum di tempat atau dihukum di mana, tidak boleh, itu fatwa. Karena juga ada apa, fatwa rokok itu makruh, kan begitu kan, mafhum? Begitu. Dan selalu berbeda. Kalau zaman dulu rokok itu nggak apa-apa. Banyak kiai-kiai, ulama-ulama dulu itu ngerokok, orang ngerokok itu biasa. Tapi sekarang bisa jadi fatwa itu berubah menjadi haram. Karena apa? Ternyata rokok itu ketika diteliti mengandung bahaya. Orang yang memakruhkan mengatakan apa? Dia tiap hari ngerokok, nggak ngapa-ngapa, kok nggak bahaya, maka hukumnya makruh saja. Kalau saya ditanya, rokok hukumnya apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, apa min husni islamil mar'i? Islam yang baik bagi seseorang itu meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat. Ngerokok, mengapa imam nggak usah ngerokok? Nah, Pak Kamil ngerokok. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la. Ya, apalagi jualan rokok, oh tak sikat. Baik itu, nggak boleh ngerokok. Mbak Zubaidah ngerokok? Nggak boleh. Iya, Ira ngerokok. Ayo, siapa saksinya? Kalau antum salah membolehkan saksi, kamu tak hukum rajam. Bersaksi atas keburukan, ada videonya nggak? Ada, kita cek nanti di kamar ada bakonya atau enggak, ada rokoknya di situ enggak? Kalau enggak, tak hukum balik kamu. Ya enggak mungkin lah, keponakan saya tersayang rokok itu. Dia anak baik-baik kok, nggak mungkin. Kalau kamu nuduh orang-orang ini nggak apa-apa, nggak tak bilang. Dia keponakan saya ini spesial loh. Iya. Ayu Naila Ulya itu saya yang buat nama itu. Dah, lanjut. Al-qadha'u lughatan ihkamu syai'i wa imda'u, wa syar'an faslul khusumah. Apa faslul khusumah? Memutus perpecahan, ya, perselisihan baina khasmaini, antara dua orang yang berselisih, bi hukmillahi ta'ala, dengan hukumnya Allah Ta'ala, walaupun sesuai dengan dhannul mujtahid atau ijtihadul hakim, ijtihadnya hakim. Karena apa? Bisa jadi dia orang yang ditetapkan bersalah tadi sebenarnya benar, hanya saja dia punya bukti. Hukum tawallil qadha, adapun ini itu hukum menduduki posisi pengadilan, maksudnya menjadi seorang hakim.
Hukmu tawallil qadha itu al-wujubu wujub kifayatan hali wajib kifayah. Maksudnya apa? Harus ada orang yang menjadi hakim di tengah-tengah masyarakat. Kenapa harus ada yang menjadi hakim? Kenapa kok ada busana? Hah? Lihat pesawat. Astagfirullah. Kok desa ini? Lihat pesawat aja. Ya lihat dulu pesawat. Nggak pernah lihat pesawat atau nggak pernah naik pesawat. Apot. Kenapa harus ada yang jadi hakim? Loh, masyarakat ini problemnya banyak, umat ini problemnya banyak. Jadi harus apa? Harus ada hakimnya di tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk apa? Untuk menahan seseorang berbuat keburukan. Kalau ada orang salah dibiarin saja, gimana? Besok tambah salah, besok tambah salah. Karena apa? Nggak ada polisi, nggak ada yang menghukumi. Ya, ada orang bunuh orang, biarin saja lah, nanti biar Allah yang menghisab. Tuh. Ya, maka para hakim, polisi itu adalah tangan-tangan Allah bukan untuk menghukum. Untuk apa? Untuk menegakkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Paham dong? Ada orang bunuh orang, biarin aja. Ada orang berzina, biarin aja. Itu gimana? Baik. Nah itu hukmu tawallil qadha al-wujubu kifayatan fi haqqis shalihin, di dalam haknya orang-orang yang soleh, lahu baginya qadha. Maksudnya sholihin itu bukan orang yang soleh rajin ibadah, orang yang soleh, bukan. Sholihin itu adalah orang yang layak untuk menjadi qadha, menjadi seorang qadhi. Dan hakim-hakim di seluruh dunia rata-rata mazhabnya Hanafi, bukan Syafi'i, rata-rata Hanafi. Karena apa? Karena mengqadha, menjadi seorang qadhi itu harus apa? Harus pintar, cerdasnya dia rata-rata. Maka rata-rata mazhabnya Hanafi itu orang-orangnya cerdas, nalar hukumnya luar biasa. Ya, baik. Fi haqqis sholihin, di dalam orang-orang yang soleh, maksudnya orang yang layak pantas untuk menjadi seorang hakim, bukan soleh. Kalau cuma soleh saja, itu samping Indomaret itu namanya soleh gitu. Iya kan? Iya, Pak D itu yang jualin itu namanya soleh, itu jadi hakim. Enggak. Ya, enggak. Kalau begitu di sini yang pantas menjadi qadha yang paling soleh di sini, tak lihat siapa? Iya, Yahya. Ya, Yahya Lin Jin Yuan. Enggak deh, namamu Yahya siapa? Yahya Ajat itu yang nggak paling soleh di luar. Tahajudnya 40 rakaat, antum juga 10 rakaat. Masya Allah. Ya, maka dia yang jadi mufti, yang jadi seorang qadhi. Enggak. Ya, jadi soleh itu bukan ukurannya apa? Banyak zikir. Banyak zikir goblok sama saja. Nah, ada atau enggak? Ada orang tuh bodoh deh, tapi apa? Soleh. Apa dia jadi seorang hakim? Enggak. Jadi jangan soleh dikatakan, diartikan apa? Orang-orang yang soleh, yang baik jadi hakim. Enggak bisa. Maksudnya apa? Orang yang pantas dan layak. Ya berarti dia punya ilmu tentang hukum. Maka ini bahaya dipahami orang-orang radikal garis kiri. Pengen apa? Harus tegak syariat Islam, nyuri bank miliknya orang kafir itu hukumnya boleh. Loh, kok boleh? Ngerampok itu hukumnya boleh. Kok boleh? Dalilnya apa? Al-Quran mengatakan innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Solihun. Sesungguhnya yang berhak merawat dan
Mewarisi bumi ini adalah hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu bukan soleh yang rajin dzikir, soleh itu adalah orang yang memang layak mengelola bumi. Orang Cina soleh dalam merawat bumi. Iya, Cina jadi apa? Pemilik bumi. Semuanya kan miliknya Cina itu. Antum tuh kalau nggak lahir dari ibumu ada tulisan made in China aja. Ini tuh Cina aja. Ini Cina juga mungkin. Ya, HP-mu itu mungkin Cina ya. Cina, Cinailah produk-produk Indonesia. Amerika kan ketar-ketir. Di Indonesia, Cina itu di mana-mana, semuanya ada. Ya, orang Eropa yang bisa ngelola bumi, mereka yang jadi pemimpin dunia. Amerika bisa ngelola bumi, mereka jadi pemimpin dunia. Ente gas punya, minyakmu punya, uranium punya, mineral punya, sawit punya, semuanya ada. Kenapa ente nggak ngapa-ngapain? Lu ada nggak soleh? Mafhum? Antum tuh ngebor di Indonesia minyak, habis itu dijual ke Singapura, Singapura dilabeli, dijual ke ente, ente beli dengan harga mahal, kan bodoh. Betul? Pernah saya menganalogkan, ada orang Papua itu, Masya Allah, rela berjalan ke kilo-kilo, berkilo-kilo, bawa apa? Bawa pisang. Kemana? Ke pasar. Habis itu apa? Pisangnya ditukar dengan apa? Pisang goreng satu kresek. Karena mereka suka pisang goreng. Nah kita kalau mikir, lu ngapain ini nggak goreng sendiri? Kan bodoh ini. Atau goreng sendiri satu tandan tuh dapat berkresek-kresek. Kau ini jangan berkilo-kilo. Lu Indonesia itu yang begitu. Ini analogi ya. Indonesia itu begitu, ngebor minyaknya di Indonesia, bikin kilang minyak di Indonesia, semua di Indonesia, dibawa ke Singapura, dilabeli sama Singapura, minyak Singapura dijual ke Indonesia dengan harga yang mahal, labeli sendirilah. Halo. Maka kalau sekarang perusahaan air minum sekarang sudah tidak dikuasai oleh Aqua dan lain sebagainya. Hampir setiap pesantren itu punya apa merek air sendiri, betul? Pondok Darul Rohat punya labelnya air Darul Rohat. Ada pondok Sunan Derajat, Sunan Derajat. Ada pondoknya temennya itu pondoknya itu siapa tuh? Orang Madura Jihad, mana Jihad? Syekh Al-Kabir. Nah, itu pondok Leva Islami. Itu apa Leva Islami? Punya air Leva Islami. Kenapa? Ya biar mereknya tidak Danone, Unilever, dan merek-merek itu semua. Jadi alhamdulillah itu cerdas gitu loh. Oke. Baik. Jadi ingat ya, maka kitab ini harus dibaca orangnya yang paham. Kalau dibaca, oh haknya orang-orang yang soleh yang jadi kok enggak perlu. Ya hasalihina lahu fin nahiyati, dalam sebuah kota atau negeri. Al-wujubu ainan fi haqqi man ta'ayyana lahu fiha. Wal wujubu, dan wajib ainan, wajib aini fi haqqi man, di dalam haknya orang yang ta'ayyana lahu fiha. Ta'ayyana yang tertentu atau jelas lahu baginya, manfiya dalamnya nahya. Kalau nggak ada orang selain kamu yang mampu, ya kamu wajib untuk menjadi seorang qadhi. Maka dia wajib ain. Ain apa? Ketika Anda mampu dan bisa, maka Anda ketika diminta untuk menjadi qadhi, nggak ada orang yang cuma ente, maka ta'ayyana. Itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Yang mampu cuma ente. Wan nadab, dan nadab fi haqqil afdali min ghairihi. Ya sunnah saja di dalam hak yang lebih afdal min ghairi, jadi ada yang lain. Kalau yang lain ada yang lebih afdal, ya ini sunnah, enggak wajib, ada yang lebih baik daripada Anda. Wal karahatu kama fi haqqil mafdhul idza lam yamtani'il afdal.
makruh di dalam haknya orang yang mafdul, yang afdol, yang dimuliakan atau yang diafdolkan, ya idalam yamtani'il afdol, ketika ada apa? Orang yang lebih afdol juga tidak apa? Tidak mau. Gitu Allah tidak mau. Dia juga tidak menolak. Misalnya ada Pak Kamil, orangnya pintar, cerdas, ya. Ada namanya Zaid, orangnya pintar tapi nggak cerdas. Gitu loh. Pak Kamil ini kalau ditunjuk mau, tapi ini kok saya juga ya aja pengen maju, makruh hukumnya. Kenapa? Ada yang lebih afdol. Ini namanya mafdul, ini ada yang namanya afdol. Harusnya apa? Ya harusnya nunjuk yang afdol, bukan yang mafdul. Gitu loh. Boleh-boleh saja, tapi makruh. Misalnya ini kalau antum sholat, ya ada Ustadz Joko, ada Ustadz Zul, ada Ustadz Zaid, yang lebih lebih afdol dijadikan imam sholat siapa? Iya, saya ya harusnya afdol kan, tapi apa namanya, Zaid maju, mentang-mentang pernah hafal Quran juz 30. Jadi sok gaya, akhirnya apa? Akhirnya dia maju. Itu namanya makruh. Mafhum? Karena ada yang lebih afdal, Ustaz Zul dan Ustaz Joko, untuk menjadi imam. Harusnya jangan jadi imam kalau ada Ustaz Joko, kenapa ini? Kan begitu. Baik. Wal hurmah, dan haram untuk menjadi seorang qadhi fi haqqi man talabahu, di dalam haknya orang yang mencari jabatan untuk menjadi qadha, dengan cara apa? Bi azli shalihin lahu, dengan mencopot orang yang lebih layak lahu baginya dia. Pak Kamil yang paling pinter, wis jadi soleh, wis pinter. Kemudian apa? Ada datang, saya punya uang banyak, saya mau jadi hakim, tak suap, haram hukumnya. Akhirnya Pak Kamil dicopot, jeblek, akhirnya yang jadi saya, padahal saya tidak mampu. Lah Indonesia banyak seperti itu, ketua KPK yang udah bagus-bagus copot gara-gara apa? Tidak separtai dan tidak sepaham dengan presiden. Ketua MK, apa MK? MK itu jabatannya namanya qadhil qudhat, istilahnya apa? Hakimnya hakim. Ya, hakimnya hakim, jurusannya gelarnya profesor, doktor, kuliah S1, S2, S3, semuanya tentang hukum. Diganti orang gelarnya cuma SH, karena separtai dengan apa? Dengan presidennya, diganti dengan orang yang hukum, yang cuma S1 SH, walaupun juga jurusan hukumnya haram. Hukumnya haram. Begitu pula ada orang anaknya ketua partai itu pengen pengen nyalek, datang ke pondok. Ya, datang ke pondok. Kiainya yang hafal Quran, bacaannya soleh. Gara-gara dia datang diajukan, kiainya suruh ngalah. Ya, akhirnya dia jadi imam, bacaannya nggak jelas. Ghairil manggendu bingalaihim walang dhalin. Amin. Iya kan? Ada atau enggak? Oh, ada di masjid ini pernah kok. Ini kok tiba-tiba kok dia muncul, ini siapa? Dulu waktu saya masih datang awal-awal dari Mesir. Ini kan tadi yang imam masjidnya, yang asli imam masjid, imam apa? Nah, khotib Jumatnya ngalah dulu karena ada ini nyalak gitu kan, mau nyalak gitu kan. Akhirnya bacaannya nggak jelas, khutbah Jumat lagi. Yang gimana ini? Haram hukumnya. Saya ulangi, haram hukumnya. Ini kalau nggak mampu ngalah lah, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik. Lanjut. Syurutul qadhi, adapun syarat-syaratnya seorang qadhi, syurutul qadhi 'asyaratun. Kaunuhu musliman, dia harus seorang muslim.
Wa kaunuhu mukallafan, harus seorang mukallaf, anak kecil tak boleh. Wa kaunuhu hurran, harus merdeka, budak tak boleh. Wa kaunuhu dzakaran, apa dzakaran? Laki-laki. Enggak boleh perempuan, enggak boleh, perempuan enggak boleh kan? Karena apa? Lebih mengedepankan perasaannya dan egonya. Makanya benar, saya sangat setuju dikatakan perempuan ini memang naqisatul akli. Apa? Rada enggak beres. Dibeliin cilok aja berani apa? Berani video call buka aurat. Astagfirullah. Cilok. Tahu cilok? Lucu kan? Ya, ada nggak wanita itu? Jadi apa, lampu keritingnya ke kiri, beloknya ke kanan? Wanita, ada atau enggak? Ya emang begitu, harus dimaklumi. Antum nggak usah eman sifat-sifat, nggak ada. Sepinter apapun perempuan, nanti yang jadi kiai laki-laki, yang jadi presiden laki-laki, yang jadi kepala rumah tangga laki-laki. Tidak ada perempuan. Kalau perempuan kok jadi ketua rumah tangga, rusak semuanya. Nah, kita pernah punya presiden perempuan, Windosat, dijaga aparat banyak, dijual ya. Maka data-data kita kan mudah dicolong. Indosat dijual, apalagi yang dijual, pulau dijual. Lima namanya juga ibu-ibu. Kalau nggak ada apa-apa ya apa yang bisa digadai-gadai lah. Iya enggak? Ya banyak yang dijual, gimana kan? Ya bagaimanapun juga harus laki-laki. Itu ibu-ibu ya. Antum nggak setuju pulang. Ya enggak, laki-laki, enggak perempuan ya. Karena ini maslahah umum. Maka benar Rasul mengatakan la yuflihal qaumu apa? Kaum ini tidak akan beruntung. Ammarohum apa itu? Yang menjadi pemimpin itu wanita. Paham tuh? Oh dia mau jadi qadhi, anaknya nangis, mau apa? Anaknya nangis, yuk gak fokus. Anaknya nangis, bukan hanya nangis, suaminya rewel. Suaminya rewel. Paham? Baik, tadi harus dzakaran wa kaunuhu adlan, dia harus adil, wa kaunuhu sami'an, bisa mendengar, enggak tuli, wa kaunuhu basiran. Kenapa? Dia harus melihat bukti-bukti, harus bisa melihat. Wa kaunuhu natiqan, enggak boleh bisu. Natiqan artinya apa? Bicara, bisa bicara. Wa kaunuhu kafiyan li amril qada, dia cukup untuk menduduki jabatan qadha. Tadi apa? Yo tadi yo pinter, yo akil dan lain sebagainya. Wa kaunuhu mujtahidan, dia harus seorang mujtahid. Belajar usul fikih, belajar macam-macam ya. Ya kalau nggak mujtahid ya nggak bisa. Karena mufti aja harus mujtahid, apalagi seorang qadhi. Adabul qadhi, adapun ini itu adab atau etikanya qadhi. Lil qadhi itu baginya qadhi idza hadarah, ketika hadir indahu di sisinya siapa al-khosmani, dua orang yang lagi berselisih. Ayakula berkata lahuma kepada keduanya, dua khosmani. Qadhi ketika dua orang datang kepadanya, dia harus berkata pada keduanya, takallama, ayo ngomong. Atau liyatakallama al-mudda'i minkuma, liyatakallama supaya bicara duluan siapa al-mudda'i, orang yang mengklaim atau menuduh, minkuma dari kalian. Walahu, dan harusnya baginya seorang qadhi apa ayaskuta, diam. Kalau ada yang ngomong, dia dengerin keluhannya apa, masalahnya apa. Ayaskuta hatta yabtadi'a, sehingga memulai siapa ahadu, masalah satu dari keduanya. Fa idza faraghal mudda'i, ketika selesai siapa al-mudda'i minat dakwah, daripada dakwahnya atau daripada gugatannya, dakwahnya as-sahihati yang benar, talabah, maka menuntut siapa qadhi al-mudda'a alaih, pada orang yang tertuduh, bil jawab, dengan jawab, betul enggak apa yang dituduhkan ke kamu, bahwa kamu tadi maling anak ayamnya,
Aina aqarra, kalau dia ngaku, ya udah lazimahu ma aqarra bihi bil hukm. Ya udah tetap enggak usah bukti-bukti wong dia sudah ngaku. Jadi kalau sudah ngaku itu sudah enggak perlu bukti-bukti. Ya, saya ulangi, kalau sudah mengaku mau dia minta maaf, kemudian mengaku, wajib dihukum karena dia bersalah. Saya ulangi. Makanya bagaimanapun juga dzarbul muttaham hatta yakin, hukumnya haram. Orang tertuduh dipukulin, digebukin agar ngaku, haram. Karena dalam keadaan kondisi seperti itu dia terpaksa. Ya, dia terpaksa. Kan banyak kasus-kasus itu, kasusnya Vina itu kan ya, yang lagi terkenal itu loh. Vina merasukin tawanan, kemudian di film kan itu kan. Nabil aja sampai apal itu kan. Yang ngejak saya ke bioskop nonton filmnya Vina. Masya Allah. Dan nonton Bang Zul? Belum? Ya cari di YouTube. Nabil mana? Bil. Ya berdiri lah, jangan tidur. Lanjut. Jadi kalau udah ngaku nggak usah bukti, ya. Wa in angkara, jikalau dia ingkar, dia menolak, dia enggak mengingkari, dia apa namanya, dia tidak mengakui. Jaza, maka boleh lil qadhi baginya qadhi ayaskuta, diam, ya. Nah, maka qadhinya diam, wa yaqula lil mudda'i alaka hujjatun, kemudian dia berkata kepada orang yang mendakwah atau mengajukan gugatan tadi, dia berkata, buktinya mana apa yang kau dakwahkan itu? Mana buktinya? Alaka hujjatun, apakah kamu punya hujjah? Fa in qala li hujjatun, saya punya bukti. Wa uridu tahlifahu, saya pengen apa? Menyumpahnya. Wa uridu tahlifahu mukkinah, maka dimungkinkan, dipersilakan. Mukkinah maka dipersilakan. Mbak Ayu, nah, ada punya kesinjangan gini ya. Mukkinah, apa mukkinah? Dipersilakan. Oke, silakan. Fa in halafa aqamah, jika bersumpah siapa mudda'alahi aqamah, maka apa? Merealisasikan atau menegakkan siapa hakim padanya apa? Hujjah tadi. Fa innakala, jikalau menolak siapa tadi mudda'a alaihi hakama binukulihi, ya, maka dia menghukumi dengan apa? Ya, dengan apa, keingkarannya dia. Wa qala lil mudda'i, kalau begitu nggak bisa ini, ya udah mudda'i ini suruh sumpah. Wa qala lil mudda'i, dia berkata pada mudda'i, ihlif, sumpahlah siapa kamu. Wala yahkumu, dan tidak boleh menghukumi siapa al-qadhi alal mudda'a alai, atas mudda'a alai, bil haqqi, dengan hak, illa bi talabil mudda'i, kecuali dengan tuntutannya mudda'i. Wa yajibu, dan harus apa? Ayyusawwiya, menyamakan siapa dia, bainahuma, antara keduanya. Jangan kok apa, yang tersangka tadi, yang didakwah tadi, keponakannya atau anaknya, kemudian apa? Oh, dikasih nggak dihukum bersalah atau santai-santai, itu berlemah lembut, nggak bisa. Ya, mafhum? Mentang-mentang masih keluarganya, kerabatnya. Ali bin Abi Thalib itu ketika dia mengklaim dia sudah jadi seorang khalifah, bahwa apa? Baju besinya ada di orang Yahudi. Dipanggil sama siapa, namanya qadhi. Ali, kamu punya hujah enggak? Kamu punya bukti enggak? Enggak punya. Ya enggak bisa, kamu enggak punya bukti kok. Maka apa? Bisa diputuskan bahwa apa? Baju besi ini miliknya Yahudi. Ali bagaimana? Mulai. Kenapa? Ali enggak punya bukti, dia cuma mengaku. Seorang khalifah walaupun. Coba kalau presiden yang kayak gitu, yo salah pun jadi benar. Nah, sekarang kan begitu. Siapa yang dekat dengan pemerintah, dengan kekuasaan, nyari aman. Fi wujuhil ikram, di dalam segala bentuk pemuliaan, illa in ikhtalafa islaman wa kufran, kecuali ketika berbeda antara mudda'i sama mudda'alai. Berbeda dalam apa? Islam dan kafirnya dia. Kalau dia Islam, ya udah, yang di kafir ya beda gitu perlakuannya di dalam ikram loh, bukan di dalam hak dan batil, bukan dalam menghukumi, tapi dalam memuliakan. Jangan misalnya yang muslim dikasih kesempatan ngomong 30 menit, yang kafir cuma 10 menit. Enggak, harus sama. Saya ulangi, di dalam menghukumi proses pengadilan harus sama.
Tapi ikram beda, saya ulangi, ikram beda, dikasih snack, dikasih apa dalam bertutur kata. Tapi dalam pengadilan sama, tidak ada perbedaan. Ingat loh, ikram di sini di dalam sikap dan perilaku, bukan dalam proses pengadilan. Kalau proses pengadilan antara orang muslim dan kafir dibeda-bedakan, yo namanya tidak adil. Kenapa? Sudah berpihak ke yang sini, ke yang muslim misalnya, yang kafir tidak dipihak, tidak bisa begitu. Maka tadi apa? Ali bin Abi Thalib ketika dia mengklaim bahwa apa? Baju besinya ada pada orang Yahudi, dipanggil sama Qadhi. Hai Ali, alakah hujjatun? Ali, kamu punya bukti enggak? Nah kalau kamu nggak punya bukti, ya Ali nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Diputuskan bajunya tersebut milik orang Yahudi. Tadi di dalam proses perhukuman pengadilan tidak ada bedanya. Jangan kayak kemarin. Coba berapa orang akademisi kalah dengan laporannya seorang mahasiswa dari Solo untuk mengajukan gugatan bahwa presiden bakal wakil presiden itu boleh berumur kurang dari 40. Yang lain itu betul? Itu kan sudah tidak fair. Secara hukum tidak fair. Itu ngomong hukum. Nggak fair. Ya, jangan anaknya, adiknya cala kemudian apa dimuliakan, nggak dihukum. Maka sampai ada lagu itu ya. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili. Walau ibu gigi membela, yang salah diputus salah. Lagunya siapa? Nasi Daria, orang Semarang. Kamu orang mana? Hah? Oh bukan Semarang. Oh kuliahmu di Semarang. Wah udah kuliah berarti. Masya Allah, udah S1. Tak doain dapat jodoh di sini. Amin. Tuh kan, Sofia nih manggil Sofia nih. Baik. Wa kufran dan kafir fayajibu raf'ul muslimi fil majlisi. Ya. Tapi kalau dalam wujuhul ikram silakan ya. Raf'ul muslim ala fil majlisi. Tapi khilaf tetap. Bahwa apa? Menurut Imam siapa tadi saya baca? Al-Bulqini. Enggak. Ya, dalam itu semuanya sama, tidak boleh beda-beda. Kalau saya lebih mengatakan apa? Ya, Muslim, mukmin, kafir semuanya sama. Ya, semuanya sama. Lah kecuali dalam tidak di pengadilan di sesi lain selesai beda silakan itu menghormati orang Muslim. Ya. Tapi hati-hati ketika Anda berbaik-baik sama tersangka, kemudian Anda hati itu bisa apa? Bisa lulu. Makanya Anda ngasih jajan atau ngasih duit kepada seorang hakim, hukumnya haram, suap. Walaupun pokoknya nggak minta dibantu lah, enggak, pokoknya haram. Karena apa? Hati seseorang itu Pak Kamil misalnya, dia seorang hakim, saya yang salah gitu kan. Ya Pak gitu kan. Niki hadiah saja buat jenengan. Saya nggak minta apa-apa, mohon doanya saja. Kasih 50M. Akhirnya apa? 50M lumayan. Akhirnya harusnya putusan hakimnya 5 tahun jadi 5 bulan. Kan begitu, bisa aja nggak? Orang hatinya bisa berubah. Maka saya pernah punya kisah di Mesir. Ada seorang mahasiswa Indonesia, ya, orang Indonesia, orang Jawa kan baik-baik. Sebelum ujian datang ke rumah dosennya, bawa gula deh. Mohon besok mau ujian jenengan, mohon doakan. Oh iya. Ngomong ke dosennya. Dosennya bukan orang Jawa, orang Mesir. Akhirnya kata dosennya apa? Iya terima kasih jazakumullah khairan, tapi mohon maaf kamu tidak lulus 3 tahun pelajaran saya. Kenapa? Karena saya takut gara-gara kamu kesini bawa gula, nanti saya ngoreksi ujianmu, saya menjadi apa? Punya rasa berpihak. Nggak lulus 3 tahun gara-gara gula. Itu kalau orang Indonesia kan
Pak Norek kayak iya. Di Mesir tidak berlaku itu. Tidak lulus. Padahal murid akrabnya gara-gara itulah untuk menjaga hatinya. Dan benar pelajaran dia tidak lulus selama 3 tahun. Ya, antum kalau nanti kuliah Mesir, ya ini antum nggak usah ngasih gula-gula itu. Tapi kalau ke saya, itu mustahab itu. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Baik. Mana tadi suratul qadha, ya adapun gambarannya qadha, suratul qadha. Itu ayyakula berkata siapa al-qadhi qadhi li'amrin pada amr. Wa ba'da ayyadda'a alaihi Zaidun, ketika menuduh atau mendakwah alaihi atasnya Amr siapa Zaidun Zaid. Innahu sungguhnya dia ishtara minhu dar al-fulaniyah, sesungguhnya dia membeli rumahnya fulan, allati biyadihi alfi dinar, yang mana ada dalam genggaman tangannya 1000 dinar, ya 1000 dinar. Fayungkiru, kemudian apa? Mengingkari siapa Amr. Fayuqimu Zaidun bayyinatan, kemudian Zaid mendatangkan bukti. Tasyhadu, yang menjadi bukti atau saksi apa bayyinah, bi anna Zaidan, bahwa Zaid itu ishtara min Amrin ad-dara, bahwa Zaid itu membeli rumahnya Amr al-fulaniyah bi alfi dinar, apa? 1000 dinar. Fayatlubu Zaidun minhu al-hukma, kemudian Zaid minta darinya hukum. Hakamtu bi anna dar al-fulaniyah milkun li Zaid, bahwa rumah ini miliknya Zaid. Wa alzamtuka taslimaha ilai, saya hukum atau saya tetapkan bahwa kamu harus memberikan rumahnya kepada Zaid, pada Zaid, ya, bahwa dia sudah memberi kepadamu 1000 dinar. Ada buktinya. Ini contoh saja. Buktinya apa ya? Buktinya mungkin ada serah terima, ada kwitansinya, ada 2 orang saksi, ada videonya, lagi akad. Tapi tadi Amr mengingkari bahwa dia belum menerima uangnya untuk membeli rumah 1000 dinar. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Besok qiyamul lail.